pintu perjuangan fisabilillah itu terbuka. Bukan dengan mengangkat senjata, bukan berdemo di tengah jalan, bukan berteriak-teriak mengaku paling Islam, tapi jihad kita adalah menjadi orang yang berilmu dan merubah daerah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju. Tadi di rumah beliau, ya, kalau bahasa Lombok pegedengan, ya, pegedengan itu rumah. Bahasa Banten nggak tahu apa bagi bahasa Banten. Geria, oh ya, di Geria beliau cerita tadi tentang sejarah Banten. Nah, sejarah yang menunjukkan anak-anakku, ya, bahwa kita ini punya masa lalu, ya. Ada orang tua. Punya orang tua enggak? Atau tiba-tiba ada? Ya. Kan kita semua punya orang tua. Ada masa lalu kita. Hari ini itu tidak lepas dari masa lalu. Kita sekarang ini, ya, kita sekarang ini hadir di dunia ada wasilahnya, ada orang tua kita, ada guru-guru kita. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nih, anak-anakku, ya, salah satu rahasia kata ulama kenapa birrul walidain itu sangat ditekankan dalam Al-Quran. Kenapa berbakti kepada orang tua itu dijadikan sebagai pokok agama oleh Allah? Agar kita tidak lupa kepada wasilah yang menjadi sebab kita hadir di dunia. Jadi birrul walidain itu artinya apa? Kita mengerti sejarah. Nah, tadi beliau menceritakan tentang Banten. Bagaimana Banten ini didirikan oleh para ulama, ya. Dari satu ulama ke ulama berikutnya. Bahkan sebelum Sultan Ageng itu banyak ulama yang telah menanam benih-benih kebaikan di Banten. Maka untuk kita, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari jadi penerus yang baik, ya. Nah, kalau mendengar misalnya tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, apa yang ada di pikiran kalian, anak-anakku? Apa sosoknya itu? Apa? Orang kaya kah? Hah? Pejabat kah? Orang banyak uang kah? Hah? Coba saya mau tanya, apa yang ada di gambaran kalian, anak-anakku? Syekh Nawawi Al-Bantani, apa yang tergambar? Ilmunya, perjuangannya. Sama seperti misalnya Sultan Ageng Tirtayasa. Bukan rajanya itu yang ada di kepala kita, tapi perjuangannya. Dan saya minta anak-anakku merenungkan itu. Beliau-beliau, ya, sampai kepada titik kemuliaan itu karena perjuangan. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjadi mulia bukan karena dia diam di rumahnya, tapi karena dia musafir dari satu kota ke kota yang lain, mencari ilmu, bersilaturahim, dan menempa dirinya menjadi orang yang kuat kepribadiannya. Karena itu, anak-anakku, ini mondok di sini. Berapa lama kuatnya mondok? Dua tahun, 6 tahun. Bagi santri mondok itu biasa. Bahkan mondok itu adalah satu syarat. Tidak ada santri yang berhasil kecuali dia mondok. Bahkan santri yang anak kiai besar pun sengaja dipondokkan oleh ayahnya supaya mendapatkan berkah, tirhal, pergi menuntut ilmu.
Karena itu anak-anakku sekarang ini sudah berada pada jalur yang benar, di pondok pesantren, meninggalkan keluarga, ya, belajar bersama beliau di sini di pondok Al-Fataniyah. Insya Allah kalau ditempuh dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan mampu meneruskan jejak dari para ulama kita. Ya. Kenapa meneruskan jejak ini penting, ya, para santri sekalian? Karena memang tugas kita untuk membangun, ya, Indonesia, membangun Banten, menjaga Indonesia, menjaga Banten, itu tugas yang utama. Bahkan itu amanah. Kenapa dulu para ulama kita berbondong-bondong, mereka siap dan ikut dalam perjuangan kemerdekaan? Karena mereka meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan fisabilillah. Jadi beliau itu bukan sekedar mengisi waktu, bukan sekedar istilahnya mau gagah-gagahan supaya Indonesia merdeka sebagaimana negara-negara lain di Asia Afrika pada waktu itu ramai-ramai berjuang untuk merdeka. Tidak hanya itu, tapi mereka benar-benar yakin bahwa perjuangan kemerdekaan itu adalah fi sabilillah. Maka Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad, yaitulah fi sabilillah. Jadi kalau ada di dalam surah Taubah bagaimana Allah mendorong orang-orang beriman untuk keluar dari rumah berjuang, membela Madinah pada waktu itu, maka pengamalan surah Taubah pada tahun 40-an itu adalah para santri semua diminta untuk keluar dari pondoknya berjuang melawan para penjajah. Alhamdulillah kita merdeka. Alhamdulillah. Kalau saya ditanya atau kalau anak-anakku ditanya nih, mau hidup zaman sekarang atau zaman dulu aja waktu perang sama Belanda? Maunya pilih yang mana? Hah? Kalau zaman dulu, ganjarannya jelas, mati syahid. Kalau zaman sekarang, mau pilih yang mana? Kalau bisa milih, dulu apa sekarang? Benar dulu. Benar dulu. Alhamdulillah kita hidup zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ini tidak ada Belanda, ya. Belanda udah pulang ke rumahnya. Tapi zaman sekarang ini pintu jihad fisabilillah itu masih terbuka lebar. Bentuknya apa? Kita belajar sebaik-baiknya. Kan tidak ada jihad fisabilillah yang Rasul janjikan, ya. Coba, ada enggak anak-anakku baca hadis misalnya kalau pergi ke masjid sholat subuh atau sholat maghrib lalu semua isi laut itu beristighfar untuk kita? Ada nggak? Nggak ada. Hanya penuntut ilmu saja. Kata Rasulullah SAW, beristighfar untuk para penuntut ilmu hatal hitan, sampai ikan-ikan di lautan. Hanya untuk penuntut ilmu. Kenapa? Karena demikian besar arti menuntut ilmu, jihad yang luar biasa untuk umat Islam. Karena itu, alhamdulillah, walaupun kita tidak mengangkat senjata hari ini, tapi keberadaan anak-anakku selama di pondok pesantren Al-Fataniyah ini dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Alhamdulillah. Tapi ini mudah-mudahan jihad yang tidak boleh berujung dengan kematian, ya. Harus berjihad yang ujungnya adalah kalian selesai mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi yang ingin saya sampaikan anak-anakku bahwa abwabul jihad maftuhah, pintu perjuangan fisabilillah itu terbuka. Bukan dengan mengangkat senjata, bukan berdemo di tengah jalan, bukan berteriak-teriak mengaku paling Islam,
Tapi jihad kita adalah menjadi orang yang berilmu dan merubah daerah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju.